A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat, beribu-ribu nikmat, yang dimana dari beribu nikmat itu kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Salawat serta salam semoga selalu Allah curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran. Quran itu ibarat manual book. Jadi buku manual yang menjadi tempat kembali buat kita. Yang mungkin ketika kita ngejalanin proses kehidupan ini, kadang kita banyak banget pertanyaan gitu ya, yang dimana ya Allah kenapa aku harus sekolah di sini? Ya Allah kenapa aku harus kerja di sini? Ya Allah kenapa aku harus ditempatin di sini gitu ya? Banyak banget pertanyaan-pertanyaan, dan juga ketika kita diuji pun kita pasti kayak ya Allah aku kayaknya nggak bisa gitu ya ngelewatin ujian ini. Tapi teman-teman, ketika kita punya manual book, maka ini akan menjadi tempat atas segala sesuatu pertanyaan kita, tempat segala sesuatu kesulitan kita, yakni ada di dalam Al-Quran, The Way of Life, bacaan yang luar biasa banget, yang dimana bukan made in manusia, bukan made in Cina gitu ya, tapi made in dari Sang Maha Pencipta. Nah teman-teman, ngobrolin tentang Al-Quran juga, kita pasti punya ayat favorit ya, teman-teman juga pasti punya ayat favorit, entah itu mungkin karena relate banget pas kita random ayat gitu ya, suka ngerandom ayat. Jadi kalau kita lagi futur gitu ya, lagi sedih banget gitu ya, terus kita random ayat, buka terus baca artinya, dan kadang suka nemuin ayat yang pas banget gitu ya. Nah itu biasanya bisa jadi ayat favorit gitu ya, atau mungkin karena pas banget kita ngetadaburin, pas banget sama keadaan kita, atau mungkin kita ngejadiin salah satu ayat favorit itu karena kita berjuang banget gitu ya, mati-matian banget buat ngafalinnya, buat murjanya dan sebagainya. Nah ayat favorit kali ini aku nge-review dari salah satu videonya Quran review dari Karona Mentari, yang beliau adalah seorang Indonesian storytelling activist. Jadi bahasa simpelnya mah juru cerita keliling gitu ya. Nah jadi ayat favorit kali ini adalah surat Maryam ayat 25, yang artinya goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi itu ayat favoritnya. Kenapa? Karena teman-teman, ketika kita baca ayat ini, itu tuh kalau dilogikain gitu ya, kayak yang impossible banget gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu? Pertama, karena ayat ini ngejelasin tentang dimana Maryam saat melahirkan siapa anaknya? Nabi Isa alaihissalam. Jadi teman-teman kebayang gak sih zaman dulu harus ngelahirin gitu ya, yang dimana belum ada rumah sakit, yang mungkin kalau sekarang udah mah tempatnya ber-AC gitu ya, dengan fasilitas yang berbagai macam, ada TV-nya gitu ya. Coba bayangin dulu gitu ya, yang gak ada rumah sakit, boro-boro rumah sakit, bidannya aja gak ada gitu ya. Makanya gak kebayang gitu ya gimana gitu ya kondisi pada saat itu. Nah juga teman-teman, konon secara biologis ini Maryam ini ketika melahirkan rasa sakit yang dia rasain ini nyampe 57 del. Nah kalau dalam bahasa biologis gitu ya, sedangkan teman-teman normalnya manusia ini pada umumnya gitu ya, kalau ngelahirin atau mungkin ngerasain rasa sakit itu maksimal
rasa sakit yang dirasain itu sampai 45 del. Jadi ini tuh udah beyond banget gitu ya, di atas rasa sakit yang bisa diterima oleh manusia pada umumnya. Nah, wawasan juga ya buat kita, apalagi ahwat gitu ya, yang nantinya akan menjadi seorang ibu, dan juga mungkin ikhwan yang nanti akan menyaksikan gitu ya, istrinya melahirkan, dan juga agar kita bisa lebih mencintai orang tua kita, terlebih ibu kita gitu ya. Karena teman-teman, rasa sakit yang dirasain ibu kita gitu ya ketika memperjuangkan kita itu setara sama kayak 20 tulang yang patah secara bersamaan. Gak kebayangkan gimana sakitnya gitu ya, emang gak kebayang, udah belum gitu ya. Nah jadi gitu ya, mungkin sekarang cuman kayak kebayang gimana sakitnya aja gitu ya, 20 tulang yang patah gitu ya. Nah tapi teman-teman, di tengah rasa sakit itu Allah tuh merintahin Maryam untuk apa? Untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma tadi gitu ya, dengan keras. Ya Allah gitu ya teman-teman, sekeras sekuat apa sih orang yang baru melahirkan gitu ya, orang yang habis ngelahirin terus disuruh buat ngegoyangin pangkal pohon gitu ya. Jadi teman-teman kalau pernah lihat gitu ya, atau pernah ngejenguk gitu ya orang yang lahiran, baru lahiran, itu pasti beberapa hari tuh masih lemas gitu ya, masih di kasur gitu ya. Nah tapi teman-teman, tetap Allah perintahin gitu ya untuk menggoyangkan pangkal pohon dengan keras sampai buahnya bisa pluk gitu ya, jatuh gitu. Nah teman-teman, dan enggak sih kalau Allah tuh nge-mention di ayat itu dengan kata rutob, bukan tamar, yang artinya kalau kita beli kurma di pasar gitu ya, atau di McD Store, itu tamar itu kurma yang kering. Nah tapi kalau rutob itu artinya kurma yang basah. Nah normalnya nih kalau kita nyobain ngegoyangin pohon gitu ya, kalau yang rontok tuh biasanya yang kering atau yang basah? Yang kering dong ya, gak mungkin yang basah gitu ya. Nah jadi teman-teman, Maryam itu bukannya gak pinter gitu ya, bukannya gak pinter, dia tahu kalau apa yang mau dia lakuin itu hal yang gak mungkin. Tapi bayangin aja gitu ya, pohon kurma yang sebenarnya tuh udah gak ada buahnya. Bahkan kalau kita lihat tafsir Ibnu Abbas tuh bilang bahwa pohon kurma ini tuh pohon kurma yang udah kering, udah gak ada buahnya gitu ya. Jadi sebenarnya gitu ya, apa yang diminta Allah ini mission impossible banget gitu ya. Nah tapi Maryam ini yang ngelakuin aja gitu ya, dan berharap ada buah kurma muda yang jatuh gitu ya. Seriously gitu ya teman-teman, bakal terjadi atau enggak gitu ya. Tapi teman-teman, Maryam itu tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena perintah Allah, karena Maryam selalu berbaik sangka sama Allah dan yakin perintah Allah. Allah tuh gak mungkin salah, gak mungkin mengecewakan, gak mungkin buruk buat dia, pasti baik gitu ya. Pasti itu adalah bentuk rasa sayang Allah. Maka Maryam, betapa percayanya gitu ya Maryam sama Allah, sehingga apa yang terjadi, buahnya akhirnya turun gitu ya. Nah teman-teman, kadang gitu ya, aku ngerasain ketika harus menjalankan apa yang diperintah sama Allah tuh kadang susah gitu ya, sulit, males, pokoknya kayak nggak mungkin gitu ya. Nah tapi dari ayat ini kita belajar banget dari sosok Maryam, bahwa teman-teman, kita ini hanya perlu just do it, lakuin aja, jalanin aja. Pasti Allah tuh bakalan tunjukin jalannya, pasti Allah tuh bakal tunjukin rahmatnya. Insya Allah ini yang terbaik untuk kita nantinya. Nah mungkin kadang gitu ya, kita kalau lagi nge-wifi terus tiba-tiba mati gitu ya, sinyalnya hilang, gimana tuh rasanya? Kesel gitu ya. Terus kalau kita misalkan mau order online gitu ya, terus tiba-tiba susah, atau mungkin pas dibagi HP, HP-nya mau dibagiin terus low baterai gitu ya,
pas mau check out gak jadi, itu kesel banget gitu ya. Ya sajadah. Nah, jadi teman-teman, lewat ayat ini ngajarin banget sih buat kita semua gitu ya. Meskipun kita dalam posisi yang sulit, kayak gimana pun sulitnya, itu tetap aja bisa kita lakuin dan harus kita lakuin. Kenapa? Karena yang hanya kita harus lakukan itu ya menjalankan perintahnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya relate banget sama apa yang lagi aku rasain dan mungkin teman-teman juga, karena segala kesulitan itu pasti ada kemudahan dan pasti ada jalan keluarnya, karena Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi dari kadar kemampuan hambanya ya. Dan melalui ayat ini juga kita belajar bahwa di dalam kesulitan itu kita tetap harus berusaha gitu ya. Nah, jadi teman-teman, semoga ayat ini bukan hanya menjadi ayat favorit aja, tapi bisa menjadi wasilah pengingat untuk kita semua bahwa pasti Allah ngasih ujian pada kita ini pasti ada hikmahnya, pasti ada ibrohnya yang mungkin gak langsung kita rasain, tapi mungkin akan kita rasain, kita akan dapat hikmahnya di beberapa waktu kemudian. Nah, jadi teman-teman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup saja dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.